Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang motherboard Biostar H61MAV, mulai dari spesifikasi hingga rancangan sistem komputer yang telah kami buat, lengkap dengan blok diagram. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian dari motherboard. Motherboard adalah komponen utama dalam komputer yang berfungsi sebagai pusat kontrol dan koneksi antara komponen lain dalam sistem komputer. Adapun motherboard yang kelompok kami pilih adalah motherboard dari Biostar H61MHV. Motherboard ini adalah produksi dari produsen Biostar, di mana produsen ini juga memproduksi perangkat keras komputer lain. Oke, berikutnya itu spesifikasi dari Biostar H61MAV. Untuk CPU-nya sendiri support untuk Intel generasi ketiga dan 2 berupa Core i3, Core i5, Core i7, Pentium, dan Celeron juga beberapa ada yang support. Untuk memorinya sendiri support dengan 2 slot DIMM DDR3 dengan kecepatan 1600, 1333, dan 1060 MHz. Untuk kapasitasnya sendiri maksimalnya itu 16 GB, cukup tinggi. Untuk Ethernet menggunakan Realtek RTL8111G dengan kecepatan 10, 100 hingga 1000 MB per second. Untuk port konektornya terdapat beberapa port konektor seperti port mouse dan keyboard versi lama yaitu PS2. Kemudian 4 USB 2.0 versi lama juga. Kemudian ada HDMI konektor, VGA port, LAN port, dan audio jack. Untuk dimensinya sendiri, motherboard ini menggunakan berukuran micro ATX dengan dimensi 22,6 cm kali 17 cm. Untuk OS yang support dengan motherboard ini support untuk Windows 7, 8, 10, dan beberapa distro Linux seperti Ubuntu, Linux Mint, Kali Linux, dan masih banyak lagi. Dan berikut adalah spesifikasi sistem komputer yang telah kami rancang. Untuk CPU-nya sendiri kami memilih Intel Core i7 3770 atau Core i7 generasi ketiga. Untuk memorinya kami memilih Adata XPG V10. Untuk sound systemnya atau speaker kami memilih Logitech J623. Untuk storage-nya sendiri yaitu SSD Samsung Evo SATA M2. Untuk kontrolnya atau mouse dan keyboard kami menggunakan paket bundle atau paketan gitulah, yaitu Logitech MK270R. Untuk internetnya sendiri menggunakan modem TP-Link TL MR3420. Untuk monitornya kami menggunakan Acer R420HY. OS-nya sendiri Windows 10 karena sudah masih mendapatkan update dari Microsoft, jadi Windows 10 aja. Untuk power supply-nya itu Corsair CX450 dengan graphic card Nvidia GTX 1050 Ti. Adapun beberapa komponen lain yang cocok disandingkan dengan motherboard Biostar H61MHV ini, yang pertama adalah Intel Core i7 3770, adalah generasi ketiga dari lini prosesor Intel Core yang juga dikenal kode nama Ivy Bridge. Adapun spesifikasinya ada 4 core 8 thread, pabrikasi 22 nanometer, clock speed up to 3.40 GHz. Yang kedua ada data XPG F1.0 untuk kompatibilitas dengan berbagai motherboard dan platform komputer. Spesifikasinya adalah DDR3, desain yang menarik. Cocok untuk disandingkan dengan motherboard Biostar H61MHV. Yang ketiga ada Samsung Evo M2. SSD ini menawarkan kecepatan akses data, keandalan yang tinggi, konsumsi daya yang lebih rendah, dan tidak memiliki komponen bergerak sehingga membuatnya tahan terhadap guncangan dibandingkan HDD. Untuk graphic card yang digunakan ada Nvidia GTX 1050 Ti, yaitu kartu grafis yang diproduksi oleh Nvidia, dan ini adalah salah satu kartu grafis yang populer pada masanya. Kelebihannya yaitu yang pertama, konsumsi daya yang rendah, yang kedua, slot PCIe x 16 standar.
Monitor yang digunakan adalah Acer R420HY yang memiliki kelebihan mulai dari resolusi layar yang tinggi, kualitas warna yang baik, dan desain yang elegan. Selanjutnya, Logitech MK270R adalah sebuah paket perangkat nirkabel yang terdiri dari keyboard dan mouse yang diproduksi oleh Logitech. Untuk audio yang digunakan ada dari Logitech Z623, yaitu sistem speaker 2.1 yang berarti terdiri dari 2 speaker dan 1 subwoofer. Ini memberikan pengalaman audio yang lebih kaya dan lebih mendalam daripada speaker komputer standar. Pada bagian internet ada TP-Link dengan seri TL-MR3420, yaitu router yang dirancang untuk menghubungkan perangkat ke internet menggunakan jaringan seluler 4G LTE. Namun, router ini juga memiliki slot Ethernet, jadi bisa dihubungkan dengan PC atau desktop. Selanjutnya, operating system yang digunakan ada Windows 10, yang mumpuni untuk produktivitas dengan perangkat lunak versi terbaru dan masih mendapatkan pembaruan dari Microsoft. Kurang lebih seperti inilah tampilan blok diagramnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Atas kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.